Santapan Harian Minggu 24 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi langkah kami selanjutnya. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 12 ayat 1-12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia, akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sahabat Santapan Harian, salah satu hal yang sering ditentang oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan. Yesus mengajar murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan itu diibaratkan seperti ragi, kecil tapi berdampak besar. Tujuan Yesus supaya murid-murid tidak meniru kemunafikan adalah karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kemunafikan merupakan sikap tidak takut akan Tuhan karena orang tidak meyakini bahwa Tuhan tahu segalanya. Kemunafikan juga dilakukan untuk menghindari penderitaan. Yesus mengingatkan supaya takut hanya kepada Dia yang mempunyai kuasa melemparkan jiwa ke neraka. Burung pipit tidak dilupakan, apalagi manusia yang jauh lebih berharga. Bahkan rambut di kepala terhitung semuanya. Dia mempunyai kuasa melampaui kuasa siapapun. Jadi, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Janganlah demi melindungi tubuh, kita menyangkal Dia.
meyakini pemeliharaannya adalah kekuatan dalam menghadapi ancaman. Kemunafikan adalah bentuk penyangkalan terhadap Tuhan. Setiap orang yang mengakui Tuhan di hadapan manusia akan diakui anak manusia, juga di hadapan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal akan disangkal juga. Pengakuan membutuhkan keberanian dan juga pengorbanan. Apa yang kita butuhkan? Pengakuan dari manusia atau dari Tuhan? Mana yang kita pilih? Diakui di hadapan manusia tetapi disangkal Tuhan, atau berani menghadapi ancaman manusia tetapi diakui Tuhan? Ketika mendapat ancaman, jangan khawatir bagaimana harus membela diri dan apa yang harus dikatakan. Roh Kudus akan mengajar apa yang harus dikatakan. Roh Kuduslah sumber pengajaran untuk berkata-kata. Jadi, jangan andalkan kepintaran sendiri. Mengandalkan kuasa Roh Kudus menghindarkan kita dari kemunafikan, karena meniadakan ruang untuk mempopulerkan diri. Jangan mengejar popularitas, tetapi populerkanlah Tuhan di dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami untuk senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan-Mu, begitupun di hadapan orang lain. Dalam rengkuhan kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.